kasih atas kesempatannya, Bu. Ya. Saya akan melanjutkan sharing kita, melanjutkan dari materi Pak Karim ya. Jadi saya mulai dari ini karena tadi penjelasan PISA dari awal sudah dijelaskan oleh Pak Karim. Nah, mungkin saya tinggal melanjutkan tentang KBTT pada pembelajaran dan penilaian. Gitu. Saya share screen dulu ya Pak, Bapak Ibu ya. Ini dia. Ya, ini KBTT dalam pembelajaran matematika berorientasi PISA. KBTT itu kalau di K13 saya pertama mengenal keterampilan berpikir tingkat tinggi itu di waktu pas mulai hot-hotnya K13 awal-awal ya. Nah itu saya juga sempat berpikir ini soalnya seperti apa gitu. Nggak kebayang soalnya harus seperti apa agar anak-anak bisa nyampe ke sana gitu. Karena dari definisinya saja keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu. Udah ngeri banget gitu ya lihatnya. Matematika nyampe ke pemahaman atau penerapan aja sudah sulit gitu. Apalagi kalau sampai ke C4, C5, C6. Tapi ketika kemarin saya ikut lagi pelatihan, nah itu sedikit terbayang. Oh, ternyata keterampilan berpikir tingkat tinggi itu nggak harus bikin yang susah-susah gitu. Nggak harus bikin soal yang bikin kita mules gitu. Lihat soalnya aja udah mules ya, apalagi ngerjainnya gitu. Nah, jadi intinya keterampilan berpikir tingkat tinggi itu adalah merecall pengetahuan dan penerapan tidak hanya dalam situasi yang rutin, tapi transfer ke dalam konteks yang berbeda. Jadi tidak sekadar mengulang saja pada konteks yang sama, tapi dia bisa menerapkan dalam situasi yang berbeda. Jadi intinya itu. Oh, sebentar. Ini ada masalah. Gimana ya? Oh, nggak bisa pindah halaman? Sebentar. Nah, ini untuk tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karim. Jadi berpikir tingkat tinggi itu ada transfer knowledge atau pengetahuan, berpikir sesuai dengan ranahnya dalam proses belajar mengajar, kemudian problem solvingnya. Jadi berpikir tingkat tinggi itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga dia mendorong keterampilan untuk critical and creative thinking. Jadi anak tidak hanya terampil dalam prosedur rutin gitu. Jadi dia akan menambah kritisnya dan menambah kreatifnya. Nah, strategi pembelajaran yang berorientasi berpikir tingkat tinggi atau KBTT ini menurut Collins ya. Jadi yang pertama, membelajarkan secara khusus bahasa dan konsep berpikir. Saya jarang menjelaskan ke anak-anak. Misalnya ketika kompetensi dasarnya memahami gitu. Jadi anak-anak itu harus diberitahu, kalian harus kompetensi yang harus dicapai itu adalah kalian memahami. Kemudian menerapkan. Berarti kalau menerapkan itu sampai di mana kalian bisanya. Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi seorang guru itu harus membelajarkan secara khusus bahasa dan konsep berpikir. Ketika anak harus bisa menganalisis sampai di mana dia belajar. Gitu. Keterampilan apa yang harus dia peroleh. Kemudian yang kedua itu merencanakan waktu untuk diskusi dan mengajukan pertanyaan dalam kelas. Jadi jangan sampai guru itu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tingkat rendah. Jadi harus kita sendiri harus bisa merancang pertanyaan yang mendorong mereka untuk berpikir secara tingkat tinggi gitu. Nah, itu pasti harus direncanakan. Nggak bisa ngedadak karena itu kalau yang ngedadak mah itu kan biasanya udah otomatis ya spontan. Nah, karena ini tingkat tinggi, maka kita juga harus merancang, harus direncanakan dan harus dibuatkan waktu khusus untuk berdiskusi. Jadi ketika kita
anak-anak belajar konsep, nah pertanyaan apa sih yang harus kita siapkan, yang harus kita berikan kepada mereka agar mereka terangsang berpikir tingkat tingginya, gitu. Jadi dengan pertanyaan. Kemudian mengajarkan konsep secara eksplisit. Eksplisit itu secara jelas. Jadi anak tidak akan bisa berpikir tingkat tinggi ketika konsep dasarnya saja tidak mampu. Jadi harus diberi penguatan dan penekanan. Konsep dasarnya sudah harus bisa, maka dia bisa berpikir tingkat tinggi, gitu, ya. Jadi harus dikuatkan lagi oleh gurunya. Kemudian untuk yang lainnya ada menyediakan scaffolding. Scaffolding itu bantuan atau dukungan bagi siswa. Nah, jangan terlalu banyak memberikan bantuan karena nanti mereka jadi meniru sifatnya, dan jangan juga terlalu sedikit. Kalau sedikit nanti mereka jadi putus asa gitu. Dan mereka nggak bergerak. Kalau nggak bisa, "Kok ibu kok saya nggak dibantu ya?" Ya udah kalau nggak bisa ya udah diem aja gitu. Nah, jadi anak-anak juga jadi tidak tergerak, tidak bergerak gitu. Itu bantuan, itu fungsinya scaffolding. Nah, yang terakhir itu strategi pembelajarannya mendorong KBTT dalam mengajar secara sadar. Jadi kita harus secara sadar merancang, merencanakan pembelajaran yang mendorong mereka untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, ini strategi pembelajarannya. Tadi mungkin sudah dibahas sedikit oleh Pak Karim ya. Strategi pembelajarannya untuk model pembelajaran biasanya yang merangsang tumbuhnya KBTT itu berbasis proyek, kemudian problem base ya, berbasis masalah, discovery dan inquiry. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada model pembelajaran lain yang bisa mendorong atau merangsang mereka eh, mendapatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian intinya KBTT itu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka harus bisa menerapkan konsep ke dalam masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari, kemudian menumbuhkan kreativitas, menemukan pola atau keteraturan, dan jangan lupa menggunakan alat bantu. Nah, ini juga kemarin sempat ditekankan oleh fasilitator ya, di diklat kemarin itu. Jadi jangan sampai menghalangi anak untuk belajar menggunakan kalkulator katanya. Kemarin kebetulan pas diklat ada Google Master Casio ya, Casio bukan Google Master. Google Master sama Pak Karim ya. Casio Master Trainer. Nah, itu jadi kemarin juga ada pas praktek mengajarnya itu menggunakan kalkulator saintifik gitu. Nah, kalau mau belajar, nanti saya bisa menghubungi, saya punya teman juga yang Casio Master, kalau Pak Karim nanti mau mengadakan acara, nanti bisa di ini. SMA juga udah niat ya, tapinya belum sempat terjadi. Ya. Nah, ini jadi jangan menghalangi anak menggunakan kalkulator atau alat bantu, terutama spreadsheet ya, di Excel. Jadi, secara matematis anak itu akan terbantu dalam hal menghitung. Jangan sampai anak terjegal berpikir tingkat tingginya karena mereka terbatas dalam hal menghitungnya gitu. Jadi kalau karena sekarang ada kalkulator gitu, menghitung pangkat-pangkat yang sampai banyak itu ya nggak usah manual. Jadi ketika mereka punya pola pikir, saya harus menyelesaikan soal ini begini, begini, begini. Dia sudah tahu cara menyelesaikannya, pola pikirnya seperti apa menyelesaikan soal itu, tapi dia terbentur oleh hitungan gitu, yang sebetulnya bisa dibantu oleh alat. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kita membatasi anak dalam hal menggunakan alat bantu menghitung matematika. Yang paling dasar ya spreadsheet, Excel ya, dengan kalkulator. Cuman kalau kalkulator kayaknya jarang sekarang ya menggunakan kalkulator ya. Nah, sekarang ada Casio Master Trainer. Nah, ini untuk framework PISA-nya. PISA itu harusnya diadakan tahun 2021, tapi karena ada pandemi mungkin ya kondisinya jadi diundur menjadi di tahun 2022. Mungkin ada yang bertanya-tanya tadi kenapa bisa panitianya itu, penyelenggaranya itu dari OECD. OECD itu ekonomi. Jadi apa ya, organisasi ekonomi dunia. Kenapa bukan dari UNESCO?
Karena apa? Karena skor PISA itu ternyata menentukan indeks investasi. Jadi investor itu percaya kepada negara yang skor PISA-nya tinggi untuk berinvestasi. Artinya apa? Skor PISA tinggi itu menunjukkan kesiapan tenaga kerja atau SDM di suatu negara tersebut gitu. Jadi kenapa PISA itu diselenggarakannya oleh Organisasi Ekonomi Dunia gitu, bukan oleh UNESCO gitu yang khusus pendidikan gitu. Karena ini tujuannya memang untuk mengukur kemampuan atau kompetensi SDM di suatu negara. Tuh, jadi seperti Vietnam dengan kita itu pasti skor PISA-nya tinggi. Nah, itu investor lebih lari ke Vietnam daripada ke Indonesia gitu. Melihat dari skor PISA-nya. Nah, ini framework-nya kemampuan literasi, kemudian penggunaan problem based learning. Jadi semua masalah berbasis masalah. Jadi pembelajarannya berbasis masalah dengan mengambil kompleks real life problem. Jadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penggunaan tools. Nah, di PISA ini karena sudah computer based, jadi sama seperti AKM. Ada tool-tool yang baru yang muncul di layar. Jadi anak bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan kalkulator gitu. Itu bisa digunakan langsung ketika mereka menyelesaikan masalah. GeoGebra juga ya, GeoGebra gitu. Ini untuk membantu mereka membuat grafik. Jadi tanpa harus mereka mengukur, bikin grafik lama, bikin sumbu. Kadang suka gemes ya nungguinnya juga ya, bikin sumbu koordinat aja lama, minta ampun. Pinjam penggaris soalnya nggak penggaris ya. Gitu. Nah, kemudian pemberian soal yang tidak terstruktur. Jadi ada pemberian soal yang tidak semua informasi digunakan dan tidak semua informasi diberikan. Jadi ada soal-soal yang informasinya hanya sedikit dan ada soal yang informasinya banyak. Nah, itu anak-anak bagaimana belajar menggunakan informasi yang mereka butuhkan gitu. Kalau kurang berarti dia harus nyari, kalau misalnya lebih berarti mereka tidak gunakan. Itu mereka memfilter, mereka belajar memfilter. Kemudian fokus pada proses berpikir metakognisi. Nah, tadi metakognisi itu berpikir bagaimana cara berpikirnya. Jadi anak-anak mulai memikirkan bagaimana pola pikir yang harus dia gunakan untuk menyelesaikan masalah gitu. Dia berpikir bagaimana berpikirnya. Itu metakognisi. Gitu. Nah, kemudian mengembangkan proses matematika dan collaborative approach. Artinya kelompok pendekatannya secara kelompok. Kenapa kelompok sangat dianjurkan dalam mengembangkan mengembangkan keterampilan KBTT yang berorientasi PISA itu karena dalam kelompok mereka belajar. Ada anak yang tipe belajarnya harus oleh teman sebayanya gitu. Ada anak yang bisa belajar ketika mereka bersama-sama gitu. Jadi kolaboratif juga dianjurkan dalam. Nah, ini pembelajaran matematika yang berorientasi PISA, berpusat kepada siswa, tahapannya juga harus dirancang sedemikian rupa agar ada eksplorasinya, bagaimana mereka menyusun konjektur atau dugaan, kemudian menggeneralisasi dan sampai memverifikasi. Jadi ini kemampuan-kemampuan yang akan muncul ketika kita membelajarkan anak berpikir tingkat tinggi. Nah, ini ada contoh soalnya. Ini perkalian biasa. Kalau di SMP mungkin ini masih ada ya, kalau yang SMP masih ada yang seperti ini. Ini soal perkalian biasa, tapi karena ada variabel yang tidak, ini bebas. Mereka bisa memilih yang mana saja, dengan batasan hasilnya harus sekian gitu. Nah, ini cara anak mengerjakan bisa bermacam-macam. Nah, ini merangsang mereka untuk open-minded. Mereka bisa memilih, memutuskan bilangan mana yang harus mereka ambil agar, tapi dengan syarat mereka tahu
proses menghitung ini seperti apa gitu. Konsep perkalian bersusunnya mereka sudah tahu, maka mereka bisa mengerjakan ini. Halo, Bu Emma, Bu Haji. Iya, Bu Ella menghilang ya? oh iya betul, menghilang Bu Ella nih. Gimana nih? Oke, Pertanyaan ada? boleh Bisa? mungkin pertanyaan dulu sambil menunggu Bu Ella, boleh Bapak Ibu, tak khawatir ada yang ini perlu Ya dijelaskan. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan tentang materi KBBT yang oleh Pak Karim kemudian dilanjutkan oleh Bu Ella ya. Barangkali Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan sambil menunggu Bu Ella gabung, mungkin terlempar nih sinyalnya ini luplep ya. Kemudian saya ingatkan kepada Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Ada di chat room ya, linknya itu tadi ada, silahkan. Atau juga bisa di WA grup KBTT itu ada juga ya. Silahkan Bapak Ibu mengisi daftar hadir dulu. Silahkan ini untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ada saya buka untuk kali ini, untuk materi ini hanya 2 pertanyaan saja, nanti bisa dijawab oleh Pak Karim atau juga Ibu Ella, nanti setelah Bu Ella bergabung. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi, atau kalau dulu kita lebih mengenal dengan HOTS ya. Boleh acungkan tangan ya mungkin, atau suaranya kan di... Boleh raise hand ya. Ntar Bu Haji soalnya tadi suaranya Kurang ya? Kurang terdengar ya? enggak, ini unmute ya. Siapa? Saya? Enggak. Coba di itu dulu mungkin ya. Oke, boleh silakan Bapak Ibu. Mungkin ada fitur angkat tangan enggak atau ini? Atau boleh di unmute juga boleh. Ini ada yang acungkan tangan ya Bu Haji? Oh enggak, enggak ada raise hand. Alparis. Alparis. Oke. Bisa Pak suaranya dibuka? Ya. Alparis. Oh ini. Oke. Ya. Silakan Pak Alparis untuk mengajukan pertanyaannya atau Pak Salman Alparisi. silakan Pak Salman sudah angkat tangan, silakan. Atau Bu Ella sudah bergabung lagi Bu Haji? Bu Ella? Ya. Ya. Bu Ella silakan dilanjutkan. Ya maaf, tadi ada gangguan teknis, saya langsung ngeklik jadi shutdown ternyata. Aduh, Oke, kumaha dilanjut. ya. Ya, saya lanjutkan atau ada yang mau bertanya? Apa-apa? Kalau ada yang mau bertanya? Ya, silakan tadi Pak Salman Alparisi mau bertanya, silakan. Nih Bu Ella sama Pak Karim sudah siap untuk menerima pertanyaan. Silakan Pak Salman. Ini slide berikutnya tentang contoh-contoh soal, nanti bisa dilihat di modul sih ya, kalau misalnya mau lebih jelasnya gitu, gampang. Baik, pertanyaan aja mungkin ya Bu ya. Ya. Ya, selain Pak Salman mungkin ada yang lain? Sepertinya Pak Salman terkendala nih. Ya.
Tes. Oke, Pak Agus mungkin, Agus Atmaludin. Pak Salman kayaknya terkendala suaranya. Ya. Ini ada chatroom Pak Karim. Ada Oke, pertanyaan melalui chatroom ini dari Bu Yeyet SMP N1 Warung Gunung ya, Bu Yeyet. Pertanyaannya bagaimana menumbuhkan peran siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Terkadang siswa lebih banyak yang diamnya gitu. Jadi untuk mungkin merangsang ya siswa supaya berpikir tingkat tinggi gitu. Mangga siapa Bu? Ya, Bu Ella. Ya, mangga. Izin menjawab. Ini mungkin seperti yang tadi disampaikan saya ya, strategi pembelajaran. Jadi guru agar merangsang siswa mampu berpikir tingkat tinggi itu yang pertama ya merancang pertanyaan. Ketika siswa diam, ya kita harus siapkan pertanyaan gitu. Ya. Dan jangan dimulai dengan yang sulit. Jadi jangan mulai dengan soal yang sulit dulu. Mereka langsung kaget dan mungkin terpesona gitu ya. Terpesona sampai tidak bisa berkata-kata gitu ya. Jadi mulai dari yang sederhana, kemudian kita pancing pertanyaan gitu, pancing bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Nah mungkin ya, mungkin ada yang menjawab gitu, ada yang merespon ketika kita banyak bertanya gitu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan anak harus mampu gitu. Tapi tetap peran guru gitu, peran guru yang lebih banyak. Makanya harus merancang pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke berpikir tingkat tinggi itu. Jadi merancang ya, merancang pertanyaan. Jadi bentuknya nanti tanya jawab, kemudian ketika ada siswa yang merespon, kita tanyakan lagi, kita kuatkan lagi. Ya, berarti sama ya. Gurunya juga harus banyak belajar ya, biar kita sama-sama belajar. Harus terus belajar. Ya, demikian mungkin ya Pak Ema ya. Tambahan Karim ya, mungkin. Ya, sedikit mungkin menguatkan saja ya. Dari untuk bisa bisa sebentar. Daftar. Oke. Jadi untuk bisa membelajarkan anak bagaimana berpikir tingkat tinggi ya betul tadi Bu Ella katakan, jadi kita berangkat dari hal-hal yang sederhana dulu ya. Nah tentunya dengan begitu ya ini guru harus bekerja lebih lagi, jadi kita mempersiapkan merancang pembelajaran itu sudah terbayang. Karena kan kita sebagai guru tahu ya, di kondisi misalkan di kelas A dengan kelas B itu berbeda. Ketika ada di kelas A mungkin cenderung yang pasif. Nah, bagaimana supaya anak itu terangsang untuk berbicara ya. Nah, karena kan pada dasarnya anak itu kalau dengan sesama temannya kan pasti rame ya, pasti rame. Nah, bagaimana masuk ke dunia mereka kita dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut siswa itu mau berpartisipasi dalam pembelajaran ya. Mungkin selama ini image matematika ya memang sudah mengena, apalagi di SMP kan bukan level yang paling bawah ya. Jadi ada SD dulu ya, dimana ketika SD dia mengalami pengalaman yang kurang bagus dalam pelajaran matematika ya tentu akan terbawa ya. Bagaimana tugas kita sebagai guru matematika ya, mungkin level KBTT di Bu Haji Yayet ya untuk tahap awal tidak bisa dengan yang di Bu Haji Ema ya di SMP 2, karena kan anak awalnya itu mungkin memiliki berbeda ya, bekal pengetahuan yang berbeda, tetapi kesananya ya kan harapannya sama, apalagi kalau sudah berbicara global ya. Jadi kita berangkat dari hal-hal yang sederhana dulu ya, sehingga anak nanti lama-kelamaan bisa sampai kepada target yang kita harapkan. Itu saja mungkin Bu Haji, bisa dilanjutkan. Ada lagi nih pertanyaan melalui chat room juga ya ini. Nanti saya lihat. Ini dari Pak Salman yang tadi angkat tangan ini melalui chat.
Bagaimana mengefektifkan pembelajaran dengan pendekatan KBTT dengan pemahaman konsep siswa yang ditarget, terutama siswa kelas 7 yang notabene masih butuh matrikulasi agar pemahaman konsep siswa bisa homogen. Ya, Pak Karim mungkin yang akan menjawab pertanyaan Pak Salman Al-Farisi. Silakan Pak Karim. Ya, betul Pak. Ya, saya menarik sekali nih pertanyaannya tentang matrikulasi ya. Ya, memang selama ini matrikulasi jarang kita lakukan ya. Jarang kita lakukan di kelas 7 itu. Tapi saya menyimak di beberapa sekolah ya, terutama yang level SMA ya. Teman-teman saya yang terutama yang di Jawa Timur itu mereka sudah terbiasa ketika di awal tahun pelajaran itu mengadakan matrikulasi untuk minimal menyamakan dulu pemahaman konsep bekal mereka ya. Nah, itu jadi PR buat kita Pak Salman ya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Memang untuk bisa mengejar ke level yang sama antar siswa ya, kita harus mengidentifikasi dulu ya. Mengidentifikasi kemampuan awal siswa itu ya. Apalagi dengan kondisi daring seperti ini ya, saya yakin banyak siswa yang lost ya. Lost tentang pemahaman matematika di SD. Nah, alangkah lebih bagusnya ketika kita masuk nanti di kelas 7, kita coba identifikasi dulu ya. Identifikasi kemampuan awal siswa itu seperti apa yang kelas kita ajar. Jangan langsung tancap gas saja ya. Jadi kita langsung tancap gas ya, lari ya. Lari karena sudah ikut ini nih webinar KBTT ya. Langsung merancang pembelajaran tingkat tinggi ya. Semua anak disuruh berlari, ayo kita berpikir tingkat tinggi ya. Akhirnya kan tadi siswa tidak bisa mengikuti, akhirnya ya, apa yang kita impikan ya sia-sia ya. Jadi alangkah lebih bagusnya kita mengadakan identifikasi, mengukur kemampuan dasar siswa, selanjutnya kita memberikan matrikulasi ya untuk siswa. Nah, setelah itu mungkin kita sedikit melangkah sedikit-sedikit ya. Kita tidak bisa, misalkan kalau kita berpikirnya hanya siswa kita nggak bisa, siswa kita tidak akan mampu selevel dengan siswa-siswa di daerah lain atau di negara lain. Kalau kita berpikir seperti itu terus ya, gurunya berpikir seperti itu terus ya, mau sampai kapan gitu kan. Kita harus melangkah sedikit-sedikit ya, mencoba ya. Sama dengan penggunaan teknologi ya. Banyak sekali guru-guru yang di awal sudah siswa kita tidak akan bisa ya. Ternyata siswa-siswa kita lebih cepat ya lari untuk masalah teknologi ya. Begitupun dengan matematika ya. Kita harus punya optimisme ya di sini. Kita punya optimisme ya. Kita terapkan sedikit-sedikit ya. Nah, Bapak Ibu sudah saya share di grup chat juga di grup WA itu materi ya, materi apa yang disampaikan hari ini ya. Di situ ada tentang PPT-nya, ada modulnya lengkap Bapak Ibu ya. Tolong nanti mungkin Bapak Ibu berkenan untuk meluangkan waktu ya mempelajari, terutama dalam merancang pembelajarannya. Di situ ada Kapita Selekta, KD mana saja yang bisa di KBTT-kan ya. Terus merancang pembelajarannya seperti apa ya Bapak Ibu bisa di situ sedikit-sedikit. Jadi sambil mempersiapkan RPP ini tahun depan ya kita coba menerapkan. Tidak usah semuanya KD, tidak semua KD di KBTT-kan, tapi lihat dulu dari KD darurat yang kita gunakan itu mana KD yang bisa di KBTT-kan, terutama yang tadi levelnya itu kan sudah level C4 ya. Tidak usah berpikir yang kompleks dulu, kita yang sederhana dulu, tapi berangkat dari yang non rutin dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya seperti tadi kan membuat rak tadi seperti tadi yang saya contohkan itu kan sebetulnya bukan soal yang terlalu rumit ya, tapi kalau siswa diajak berbicara mengerjakan itu juga sepertinya akan bisa juga ya. Itu mungkin Bu Haji, mungkin Bu Ella atau bisa menambahkan atau cukup ya, silakan Mangga. Menambahkan sedikit. Masalah adaptasi dari beda jenjang ya. Mungkin terjadi juga di SMA di kelas 10 ya, kelas 10. Jadi biasanya saya melihat dulu secara kasat mata anak-anak ini mampu atau tidak. Nah, biasanya saya menggunakan pretest. Jadi ada pretest aljabar dasar lah, kayak penjumlahan dengan minus-minus gitu, perkalian gitu, atau variabel persamaan linier gitu. Yang seperti itu saya bikin soal nggak banyak, cuman paling 3 atau 4 gitu. Saya sebar semua anak-anak. Nah, ketika kita sudah tahu, oh ini masalah mereka masih di sini, nah maka walaupun materi banyak ya, matematika itu materinya banyak, terutama kelas
10 itu materi bab pertama itu sudah sulit lah kalau menurut saya itu nilai mutlak itu. Jadi saya selalu luangkan kalau misalnya dari hasil pretest itu kurang memuaskan atau misalnya saya harus banyak anak-anak masih banyak yang belum paham aljabar dasar, maka saya luangkan 1 minggu atau 2 pertemuan itu untuk matrikulasi. Dan itu saya jadi belajarnya itu hanya tentang aljabar dasar, penjumlahan, pembagian, kemudian variabel-variabel, menjumlahkan variabel aja kadang kan ada yang masih belum paham gitu ya di SMP ya. Jadi itu anak maju satu-satu sampai mereka bisa. Kadang ada yang setengah jam menyelesaikan perkalian bersusun, itu saya tunggu aja biarin. Jadi bukan berarti yang di sekolah SMA itu lebih paham gitu ya. Aljabarnya tetap saja kita harus bisa meluangkan waktu untuk mereka, melayani mereka agar bisa berangkat sama-sama gitu dengan teman-temannya. Ya. Mungkin yang sudah pernah saya lakukan. Ya, baik, Ella, Pak Karim. Sebetulnya masih ada satu pertanyaan lagi di chat room ya. Mungkin karena di sini sudah ada, nanti ini sebagai pertanyaan penutup untuk sesi ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, sepertinya bisa dilanjut di WA group ya, Pak Karim ya. Ya, kalau masih ada dari yang lain, biar lebih ini leluasa waktunya, karena kita masih punya satu sesi lagi ya tentang materi yang lainnya. Mungkin ini ya untuk masalah matrikulasi, mungkin saya bisa memberikan sedikit masukan juga gitu ya untuk Bapak dan Ibu. Di sekolah kami di SMP 2, matrikulasi itu sudah beberapa tahun dilakukan, tapi gitu ya, bukan untuk kalau pelajaran matematika biasanya tergantung itu masing-masing gurunya saja gitu. Tetapi ada program ya, program matrikulasi itu yang hasilnya alhamdulillah signifikan gitu. Di kami itu tiap tahun itu ada program matrikulasi untuk baca tulis Quran untuk yang siswa kelas 7 gitu ya. Jadi itu selama 3 bulan kami melatih mereka gitu ya dengan dibagi grup, 1 orang pegang berapa orang gitu, dan alhamdulillah itu ya hasilnya ada gitu, hasilnya signifikan. Nah, ini belum dicoba untuk matematika padahal itu sudah rencana, dan mudah-mudahan kalau sudah bisa PTM, kami ingin itu dijadikan matrikulasi untuk khususnya berhitung ya, operasi bilangan bulat dengan pecahan aja gitu di situ gitu ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak Karim ya, dan ini saya rasa pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Jadi kalau ada pertanyaan sekali lagi bisa ditanyakan di WA group. Ini dari Pak Jainuddin, SMPN 6 Gunung Kencana. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengajar di kelas, ada sebagian siswa atau 50% sudah memiliki dasar matematika, 50% lagi sama sekali blank gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Silakan Pak Karim. Ya, terima kasih Bu Haji ya, Pak Jainuddin dari SMP 6 Gunung Kencana ya, Ibu Kepseknya Bu Neti ya. Nah, kebetulan baru Ibu Neti kalau tidak salah. Ya, Bu Neti. Ya, pertanyaannya mungkin hampir sama sebetulnya dengan yang tadi ya. Pertanyaannya bagus Pak Jainuddin ya. Jadi bagaimana kalau misalkan kita mengajar sebagian siswanya memiliki dasar sementara sebagiannya blank ya. Nah, itu pasti terjadi di hampir setiap sekolah ya. Nah, itu tadi Pak Jainuddin ada program matrikulasi ya. Nah, matrikulasi ini tidak selalu harus terjadwal di kurikulum dan di level sekolah ya sebetulnya. Matrikulasi bisa dilakukan oleh guru ya, mungkin sebetulnya ini kan tinggal keinginan apakah gurunya mau nggak nih memberikan pelayanan kepada anak 50% ini di luar KBM ya. Tentu kan harusnya mau ya. Bagaimana caranya? Ya, tidak harus selalu klasikal di kelas dengan waktu sekian jam ya, tetapi mereka mungkin bisa diberikan penugasan khusus atau waktu tersendiri misalnya di luar jam KBM itu, karena kalau di jam KBM tentu akan menyita waktu yang reguler ya. Jadi misalkan anak 50%-nya itu
sisihkan waktulah misalkan 10 menit atau 15 menit untuk diberikan pemahaman kalian misalkan nih kurangnya di mana, misalkan mereka itu kurang di perkalian atau di pembagian. Nah, coba dengan berbagai metode yang Bapak miliki, ini anak ini gimana caranya? Diberikan target misalkan dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan kalian harus sudah bisa misalkan perkalian ya. Apakah dengan memberikan contoh-contoh soal atau memberikan latihan-latihan soal. Kalau misalkan kalau zaman dulu kan kita dengan cara di talaran ya. Nah, sekarang kan sudah tidak ini lagi ya, mungkin tidak relevan. Tapi kalau misalkan itu bagus ya tidak masalah ya. Yang penting anak itu paham konsepnya itu seperti itu. Ya, jadi Pak mungkin selama ini yang metode yang paling pas itu adalah memberikan matrikulasi bagi siswa yang memang baru masuk ya, dan bagi siswa yang sudah berjalan ya mungkin membuat program khusus ya untuk mengejar materi prasyarat ya untuk bisa setara dengan teman-teman yang lain. Itu mungkin Bu Haji ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Karim dan Bu Ella yang telah berbagi dengan kita semua tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Semoga ke depan kita bisa lebih banyak lagi berdiskusi ya di luar kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada 1 sesi lagi. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15:45 ya, atau yang mau sholat mungkin jam Bu Haji 4:15. Nah, kita punya waktu ini 1 jam ke depan untuk materi tentang pembelajaran matematika untuk penyusunan rencana pembelajaran ya, teknis penyusunan rencana pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum darurat. Ada 2 narasumber juga di sini, yaitu Pak Zulfian Yusmana MPD, beliau adalah pengajar matematika di SMP Negeri 7 Cibeber, dan beliau juga merupakan ketua MGMP ketua MGMP Matematika Wilby 7. Dan juga bersama Bapak Muhammad Taufik Kurniawan ST, pengajar matematika di SMP Negeri 1 Warung Gunung, dan beliau juga merupakan ketua MGMP Matematika di wilayah Bina 5. Selain itu juga mereka merupakan Google Master Trainer dan juga sebagai trainer Office 365. Dan nanti akan ketemu lagi ya Pak Karim ya, dengan Pak Karim dan Pak Zulfian di pelatihan tanggal 15 Juli ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Silakan Pak Bu Haji ya? Sambil menyiapkan materi ya, mungkin kita bisa foto bersama dulu Bapak Ibu gitu. Supaya masih seger-seger ya. Mungkin bisa dibuka kameranya dulu Bapak Ibu ya. Kita lakukan foto bersama dulu ya. Silakan. Nah, kameranya kan masih seger-seger ya. Sambil kita menunggu pemateri akan menyiapkan materi ya Bapak Ibu, silakan ya, kita tunggu. Oke, ini ada kebetulan ada 6 ya, 6 slide ya. Berarti kita slide 1 dulu, oke. Iya. Selanjutnya, nah ini cukup banyak sekali Bapak Ibu ya. Pak Khairul Rahim ya, hadir juga ternyata. Oke, 2 Bapak Ibu. Terus aja senyum Bapak Ibu, soalnya ini banyak nih slide-nya. Nggak apa-apa, agak kering dikit. Oke. 1 lagi.